see what I see? Aku mau ceritain salah satu pengalaman horor aku yang pernah aku alamin. Ini tuh kejadiannya sekitar tahun 2014. Aku inget itu aku masih kelas 2 SMA. Dan kejadiannya itu sekitar jam 10 malam di salah satu musola yang ada di dekat rumah. Kebetulan hari itu air di rumah aku lagi macet. Jadi biasanya kalau air lagi macet gitu, aku sama keluarga biasanya numpang di musola, numpang untuk sekedar wudhu atau ngambil air buat cadangan di rumah gitu. Nah, saat itu awalnya aku sama mama tuh mau ke musola untuk ngambil air. Cuman rencana awalnya kita mau ke sana tuh Isya. Tapi karena mama keasikan ngobrol sama tetangga sebelah, jadi gak inget waktu. Akhirnya sampailah di pukul 10 malam. Aku lupa 10 berapa deh, tapi pokoknya itu jam 10 malam lebih. Terus mama pulang, mama bilang sama aku, yuk kita ke musola ambil air, katanya gitu. Takut-takut nanti tengah malam pingin ke toilet kan gak ada air. Terus akhirnya aku pergilah ke kamar mandi untuk ambil ember gitu. Embernya cuma satu doang, aku doang yang bawa ember, mama enggak. Jadi kita tuh sekalian mau wudhu, ceritanya mau sholat Isya. Akhirnya kita berangkat, itu kita jalan kaki, gak jauh dari rumah, sekitar 200 apa 300 meter gitu dari rumah. Kita sampai di musola itu dalam keadaan udah sepi banget, udah gelap, pokoknya udah gak ada orang di musola itu. Nah, tempat wudhunya ini atau toiletnya ini ada pas di samping musolanya. Dan di sana gelap, nggak ada lampu. Terus di samping tempat wudhu itu ada satu rumah bersebelahan dengan tembok musola itu ada sumur kosong, sumur tua lah yang nggak pernah kepake gitu. Nah, akhirnya setelah kita sampai di musola itu mama ke toilet buat buang air kecil, sementara aku di tempat wudhunya. Jadi toilet sama tempat wudhunya itu nyatu, cuman tempat wudhunya di luar gitu. Jadi kita bisa ngelihat apa yang ada di luar lingkungan masjid itu, musola itu, di luar lingkungan musola itu. Nah, tiba-tiba nggak lama, aku taunya aku cuman berdua sama mama di musola itu, tapi ada sosok lewat gitu. Tiba-tiba ada orang lewat. Orangnya itu tua, botak, terus dia tuh nggak pakai baju, cuman pakai sarung doang, dan dia jalannya bungkuk. Aku inget banget persis, aku lihat bentukannya. Terus awalnya aku pikir itu merebut musola karena ciri-cirinya hampir mirip kan. Cuman mamaku udah ngeh, oh kayaknya ini bukan manusia gitu, karena dia tiba-tiba kayak ngedaham gitu loh. Cuman nggak ngomong gitu, kayak ngeliatin aku doang dari pintu tempat wudhu itu di luar sana gitu kan. Terus mamaku nanya, kak itu siapa, katanya gitu. Aku yang nggak ngeh itu bukan manusia, ya aku mikirnya itu marbot. Ya aku bilang, oh itu si mbah ini, aku bilang gitu, mbah si marbot musola ini. Di situ mama aku udah mulai tenang. Awalnya kan dia agak-agak khawatir gitu. Terus ya udah, tiba-tiba si sosok ini tuh diem doang di depan pintu tempat wudhu ini, diem doang ngeliatin aku. Karena posisi di luar gelap dan di dalam itu terang, jadi aku nggak begitu jelas ngeliat. Cuman dia berdiri ngeliatin, dan matanya itu nyala gitu loh. Yang nyala tuh cuman matanya, yang lainnya nggak begitu nampak gitu. Cuman karena aku masih positive thinking itu manusia, ya udah aku ajak ngobrol. Aku bilang, mbah, permisi ya mbah, kita mau minta air. Aku cuman bilang kayak gitu.
Dia masih diem, berdiri, cuman kayak ngedaham-daham kayak tadi itu. Terus ya udah, aku cuek aja. Akhirnya begitu mama selesai dari toilet, aku wudhu, mama juga wudhu. Kita udah nampung air juga di satu ember. Ya udah, aku ambil ember, terus aku keluar. Pas mau keluar, itu sosok tuh langsung jalan menuju ke gerbang belakang musola, yang dimana itu pas menuju ke sumur kosong itu. Jadi begitu kita keluar, dia ikut jalan. Pas kita udah nyampe ke pintu, keluar dari tempat wudhu itu, si sosok ini tuh buka gerbang. Kedengeran jelas banget itu gerbang musola kebuka gitu. Jadi kita kan nggak mikir itu bukan manusia ya, karena bisa sampai ngebuka gerbang gitu. Ya udah, dia jalan, dia tutup gerbang. Aku masih sama mama masih ngeliatin gitu. Dia cuma tutup gerbang, terus dia berdiri di depan gerbang itu sambil megang gerbang, masih sambil mandangin kita berdua. Dan aku sama mama masih nggak ngeh itu bukan manusia. Akhirnya kita jalan pulang sambil pamitan. Mbah, makasih ya, kita udah minta air, kita permisi dulu. Dia cuma diem aja berdiri di situ mandangin sampai kita benar-benar pulang. Akhirnya besok paginya kita cerita ke tetangga-tetangga sekitar musola gitu. Semalam, kata mama aku nih ke tetangga yang ada di sekitar musola itu rumahnya, semalam aku sama anakku tuh ke musola sekitar jam 10 gitu. Kita minta air di musola, ketemu sama si mbah ini gitu. Tapi dia nggak ngomong apa-apa gitu. Terus tetangga yang diceritain itu kaget gitu. Hah? Mbah itu ngapain gitu? Ngapain malam-malam ke situ? Nggak pernah dia keluar-keluar malam gitu katanya. Tapi mama masih coba ngeyakinin, enggak kok, itu benar, dia itu benar, kita ngelihat benar katanya gitu. Tapi si tetangga ini masih berusaha untuk bilang itu enggak, itu bukan si mbah gitu. Ya udah, nanti saya tanyain sama si mbah, katanya si tetangga itu. Dan besokannya lagi si tetangga itu balik ke rumah. Dia bilang dia udah nanya sama si mbah benar pernah lewat musola nggak jam segini? Terus lewat musola jam segini, terus pokoknya ketemu sama tetangga yang ini. Kata si mbahnya nggak pernah. Ngapain saya lewat di musola jam segitu? Dan itu menuju ke arah yang bukan rumahnya dia, arah berlawanan dari rumah si mbah ini. Dari situ kita bisa nyimpulin bahwa ternyata tetanggaku bilang kayaknya itu penunggu sumur yang kosong deh. Kalau dia ngarahnya ke sumur kosong itu berarti dia jalan mau pulang, dia cuman kayak numpang lewat doang, iseng katanya gitu. Dari situ aku sama mama langsung saling pandang dan tiba-tiba kita merinding aja berdua. Sejak saat itu kita nggak pernah ngambil air ke musola itu di atas jam 10. Pasti selalu pada saat orang masih sholat isya. Jadi supaya kejadian kayak gitu tuh nggak keulang lagi. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.